Shalom anak-anak. Hari ini kita akan berbicara tentang iblis. Iblis itu nyata, tetapi tidak tampak. Ia selalu ada di sekitar kita, menunggu kesempatan untuk menguasai kita. Ia bisa menyamar di dalam apa saja dan di dalam diri siapa saja, termasuk orang-orang terdekat kita. Lawanlah dia dengan iman yang teguh akan kuasa Tuhan Yesus. Anak-anak, sebelum kita mulai perenungan kita hari ini, mari kita buka Alkitabnya, Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi, ada dua pelajaran penting yang dapat kita ambil. Pertama, lawan-lawan Tuhan Yesus berupaya menghilangkan simpati orang banyak terhadap dia dengan aneka macam taktik. Mereka tidak hanya menuduh Tuhan Yesus sebagai pelanggar hukum Sabat atau Taurat, tetapi sebagai orang yang kerasukan roh setan, yaitu Beelzebul, dan sebagai orang yang mengusir setan dengan bantuan kuasa penghulu setan itu. Pelajaran yang kedua, setiap orang boleh saja berbeda pendapat, tetapi hendaknya bijaksanalah dia, jangan mencela, mencaci, menghina pendapat dan keyakinan iman orang lain. Iblis senang menggunakan manusia untuk saling menyerang iman dan keyakinan sesamanya, seperti yang ia gunakan dalam diri ahli-ahli Taurat terhadap Tuhan Yesus dalam Injil suci hari ini. Setelah kita memahami apa yang ingin disampaikan dalam firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, maka kita dapat merefleksi diri kita masing-masing. Sadarkah saya bahwa iblis selalu menyamar di dalam diri siapa saja, termasuk orang dekat saya dan juga saya, untuk membawa saya ke dalam perbuatan yang melanggar perintah Allah? Nah, jika kalian sadar
Kalau iblis itu ternyata ada di mana-mana. Kalau iblis itu ternyata bisa menyamar dalam bentuk apa saja, bisa merasuk ke dalam diri siapa saja, maka kalian harus mempunyai aksi yang nyata dalam menghadapinya, yaitu untuk mau lebih berhati-hati terhadap setiap godaan. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, demikian perenungan kita hari ini tentang iblis ada di mana. Pesan perutusan hari ini adalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya Tuhan, lindungilah kami jika kami sedang berada di dalam bahaya godaan. Amin. Tuhan memberkati.